Bergabunglah bersama kami saat kami mengeksplorasi 7 hal yang harus dilakukan setiap malam sebelum tidur oleh kaum Stoicism. Kami menawarkan alat untuk pemberdayaan diri dan kehidupan yang memuaskan. Sebelum kita mulai, saya akan berterima kasih jika Anda menyukai videonya, sehingga Anda dapat membantu saya untuk terus menyebarkan filosofi Stoa. Bagi yang belum subscribe, saya sarankan untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya. Setiap malam sebelum tidur, kita sebagai penganut Stoicisme memiliki rutin yang mendalam dan bermakna. Ini bukan sekadar kumpulan kegiatan, tetapi suatu proses yang membentuk jiwa kita dan membimbing kita melalui kehidupan dengan kedamaian batin yang mendalam. Pelajaran nomor 1, refleksi diri. Seperti kata Epictetus, jika Anda tidak mengawasi diri Anda sendiri, Anda tidak dapat mengawasi yang lain. Malam adalah waktu untuk merenung, mengkaji tindakan kita, dan belajar dari pengalaman hari itu. Melalui refleksi, kita mendapatkan wawasan yang diperlukan untuk pertumbuhan pribadi. Refleksi diri adalah salah satu aspek penting dalam praktik Stoicisme yang membantu kita memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Ini melibatkan pengamatan terhadap tindakan, reaksi, dan pemikiran kita sepanjang hari. Dengan merenungkan pengalaman-pengalaman tersebut, kita dapat mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai Stoicisme, seperti kemarahan berlebihan, kecemasan yang tidak perlu, atau sikap tidak sabar. Melalui refleksi ini, kita belajar untuk lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi situasi-situasi yang menantang. Selain itu, refleksi diri juga memungkinkan kita untuk menghargai hal-hal positif dalam hidup kita. Kita dapat melihat pencapaian-pencapaian kecil, momen-momen bahagia, dan hubungan yang bernilai dalam hidup kita. Hal ini membantu kita untuk tetap bersyukur dan menghargai kebahagiaan yang ada di sekitar kita, meskipun dalam situasi-situasi yang sulit. Lebih jauh lagi, refleksi diri juga merupakan kesempatan untuk mengembangkan empati terhadap orang lain. Dengan mempertimbangkan bagaimana tindakan dan kata-kata kita memengaruhi orang lain, kita dapat belajar untuk lebih memahami dan mendukung mereka dengan cara yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan ajaran Stoicisme tentang pentingnya menghormati dan merawat hubungan antar manusia. Dengan demikian, refleksi diri dalam praktik Stoicisme bukan hanya sekadar introspeksi, tetapi juga merupakan langkah awal untuk pertumbuhan pribadi yang lebih baik, penghargaan terhadap kehidupan, dan pengembangan empati terhadap orang lain. Pelajaran nomor 2, terima keterbatasan. Jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda kontrol mengontrol Anda, kata Marcus Aurelius. Malam adalah saatnya untuk merangkul keterbatasan kita, menerima bahwa tidak semua hal dalam hidup dapat kita kendalikan, dan belajar berdamai dengan apa yang telah terjadi. Pelajaran nomor 2 dalam rutin Stoicisme adalah terima keterbatasan. Ini merupakan konsep yang sangat penting dalam filsafat Stoicisme karena mengajarkan kita untuk mengenali batasan-batasan yang ada dalam hidup kita dan untuk belajar berdamai dengan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Salah satu ajaran utama Stoicisme, terutama yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, adalah tentang bagaimana kita harus belajar menerima kenyataan apa adanya tanpa mengeluh atau merasa frustrasi. Ini tidak berarti kita menyerah begitu saja pada situasi yang sulit atau mengabaikan upaya perbaikan, tetapi lebih kepada mengembangkan sikap yang bijak dalam menghadapi kenyataan. Menerima keterbatasan juga berarti mengenali bahwa ada banyak hal dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Misalnya, kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain, keputusan yang dibuat oleh pihak lain, atau bahkan perubahan cuaca. Dengan menyadari hal ini, kita dapat mengalihkan energi dan perhatian kita pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti sikap dan reaksi kita terhadap situasi tersebut. Pentingnya menerima keterbatasan juga terkait dengan mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin timbul akibat berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Dengan memahami bahwa ada batasan-batasan yang harus diakui, kita dapat mengembangkan ketenangan batin dan fokus pada hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dalam praktik Stoicisme, menerima keterbatasan adalah langkah awal untuk mengembangkan kedamaian batin yang mendalam dan menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan tenang meskipun dihadapkan pada tantangan dan kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Pelajaran nomor 3, rencana besok. Zeno of Citium mengajarkan bahwa merencanakan hari esok adalah tindakan bijak. Sebelum tidur, kita membuat rencana yang jelas dan realistis untuk hari berikutnya. Ini membantu kita mengarahkan energi kita ke hal-hal yang penting dan menghindari stres yang tidak perlu.
Ini merupakan aspek penting dalam praktik stoicisme karena membantu kita mengarahkan energi dan fokus kita ke hal-hal yang penting dan berarti bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Zeno of Citium, salah satu tokoh utama dalam stoicisme, mengajarkan pentingnya merencanakan hari esok dengan bijaksana. Hal ini tidak hanya tentang membuat daftar tugas atau aktivitas yang harus dilakukan, tetapi lebih kepada memprioritaskan hal-hal yang benar-benar memiliki nilai dan signifikansi dalam pencapaian tujuan hidup kita. Dengan merencanakan hari esok, kita dapat menghindari perasaan kewalahan atau kebingungan yang mungkin timbul akibat tugas-tugas yang belum terselesaikan atau keputusan yang belum diambil. Rencana yang jelas dan realistis membantu kita mengalokasikan waktu dan sumber daya dengan efektif, sehingga kita dapat mencapai tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang kita dengan lebih efisien. Selain itu, rencana besok juga membantu kita untuk tetap fokus pada hal-hal yang penting dan mendukung nilai-nilai stoicisme, seperti kebijaksanaan, keadilan, dan kepemimpinan yang baik. Dengan menentukan prioritas-prioritas yang sesuai dengan nilai-nilai ini, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memenuhi tujuan hidup kita dengan lebih baik. Dengan demikian, rencana besok dalam praktik stoicisme bukan hanya sekadar agenda harian, tetapi merupakan strategi yang membantu kita mengelola waktu dan energi dengan lebih efisien, menjalani hidup dengan lebih bermakna, dan mengarahkan diri kita menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Pelajaran nomor 4, praktik bersyukur. Kita harus membiasakan diri kita untuk memberikan taksiran atas apa yang kita miliki, kata Seneca. Setiap malam, kita melatih diri untuk bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup kita. Ini membantu kita menjaga sikap yang positif dan menghargai kebahagiaan yang ada di sekitar kita. Konsep ini sangat penting dalam filsafat stoicisme karena mengajarkan kita untuk menghargai dan bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup kita, meskipun dalam situasi-situasi yang sulit atau tantangan yang mungkin kita hadapi. Salah satu filsuf stoicisme yang mengemukakan pentingnya bersyukur adalah Seneca. Ia mengajarkan bahwa menghargai apa yang kita miliki, baik itu kecil maupun besar, adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan lebih bahagia dan penuh makna. Dengan bersyukur, kita memandang kehidupan dari sudut pandang yang lebih positif dan mengurangi rasa keinginan yang tidak perlu. Praktik bersyukur dalam stoicisme juga melibatkan refleksi atas pencapaian-pencapaian kecil, momen-momen bahagia, atau hubungan yang bernilai dalam hidup kita. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam siklus keinginan yang tidak pernah puas dan memperhatikan apa yang sebenarnya sudah kita miliki dan nikmati. Selain itu, bersyukur juga membantu kita untuk mengembangkan sikap yang lebih rendah hati dan menghargai kontribusi orang lain dalam kehidupan kita. Dengan menyadari bahwa tidak semua hal yang kita miliki atau capai adalah hasil dari usaha kita sendiri, kita dapat lebih menghargai kerja keras dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, praktik bersyukur dalam praktik stoicisme bukan hanya sekadar mengucapkan terima kasih, tetapi merupakan sikap mental yang membantu kita menghadapi hidup dengan lebih positif, mengurangi keinginan yang tidak sehat, dan menjalani kehidupan dengan lebih puas dan berbahagia. Pelajaran nomor 5, latihan mental. Menurut Chrysippus, latihan mental adalah kunci untuk mengendalikan emosi kita. Sebelum tidur, kita melakukan latihan pernapasan, meditasi, atau visualisasi untuk menenangkan pikiran kita dan meredakan stres yang mungkin kita alami. Ini merupakan aspek yang penting dalam praktik stoicisme karena mengajarkan kita untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita melalui latihan-latihan yang terstruktur dan terfokus. Salah satu aspek utama dari latihan mental dalam stoicisme adalah latihan pernapasan. Melalui teknik-teknik pernapasan yang tenang dan teratur, kita dapat menenangkan pikiran kita, mengurangi stres, dan meningkatkan konsentrasi. Ini sesuai dengan ajaran Chrysippus yang mengatakan bahwa latihan mental adalah kunci untuk mengendalikan emosi kita. Selain latihan pernapasan, latihan meditasi juga seringkali diterapkan dalam praktik stoicisme. Meditasi membantu kita untuk memusatkan perhatian pada saat ini, mengembangkan kehadiran diri yang lebih kuat, dan meningkatkan kesadaran akan pikiran dan emosi kita. Ini memungkinkan kita untuk merespons situasi dengan lebih bijaksana dan tenang. Selain itu, latihan mental juga bisa melibatkan teknik-teknik visualisasi yang membantu kita untuk membentuk pemikiran positif, mengatasi rasa takut atau kecemasan yang tidak rasional, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi-situasi yang menantang dengan lebih percaya diri. Dengan mengintegrasikan latihan mental ke dalam rutin stoicisme kita, kita dapat mengembangkan kekuatan batin yang lebih besar,
mengendalikan emosi dengan lebih efektif, dan menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan penuh kesadaran. Ini sesuai dengan prinsip stoicisme bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam, dari kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran dan emosi kita. Pelajaran nomor 6, pembacaan inspiratif. Kata-kata bijak memberi kekuatan kepada jiwa, kata Epictetus. Sebelum tidur, kita membaca kutipan inspiratif dari para filosof Stoa atau literatur yang mendukung prinsip-prinsip stoicisme. Ini memberi kita inspirasi dan motivasi untuk menjalani hidup dengan bijaksana. Hal ini sangat penting karena membantu kita mendapatkan wawasan baru, inspirasi, dan motivasi untuk menjalani kehidupan dengan bijaksana sesuai dengan nilai-nilai stoicisme. Pembacaan inspiratif dalam stoicisme mencakup membaca kutipan-kutipan dari para filosof Stoa, legenda-legenda Stoik, dan juga literatur-literatur yang mendukung ajaran-ajaran stoicisme. Kata-kata bijak dari para tokoh Stoik seperti Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca, dan lainnya memberikan pencerahan dan pandangan baru tentang bagaimana menghadapi tantangan, mengendalikan emosi, dan mencapai kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pembacaan inspiratif juga bisa mencakup literatur-literatur tentang psikologi positif, motivasi, dan pengembangan pribadi. Buku-buku seperti Meditations, karya Marcus Aurelius, Letters from a Stoic, karya Seneca, atau karya-karya modern tentang kebahagiaan dan kesadaran diri dapat memberikan perspektif yang menyegarkan dan bermanfaat bagi praktik stoicisme kita. Melalui pembacaan inspiratif, kita dapat mengisi pikiran dan jiwa kita dengan pemikiran-pemikiran yang membangun, memberikan semangat, dan memberikan arahan yang jelas dalam menjalani hidup dengan lebih bermakna dan bermakna. Dengan demikian, pembacaan inspiratif dalam praktik stoicisme bukan hanya sekadar hiburan atau pengalihan, tetapi merupakan sumber pengetahuan dan motivasi yang mendalam untuk membimbing kita menuju pertumbuhan pribadi yang lebih baik dan penuh makna. Pelajaran nomor 7, penyesuaian diri. Terakhir, kita menyempurnakan pikiran kita dengan memperbaiki sikap dan tindakan kita. Kita mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai stoicisme dan berkomitmen untuk memperbaikinya. Konsep ini menyoroti pentingnya untuk terus-menerus memperbaiki diri kita sendiri, mengidentifikasi pola perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai stoicisme, dan berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Dalam praktik stoicisme, penyesuaian diri melibatkan refleksi terus-menerus terhadap tindakan, kata-kata, dan sikap kita sehari-hari. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah perilaku ini sesuai dengan nilai-nilai stoicisme? Apakah tindakan ini membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita dapat mengenali area-area yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah-langkah konkret untuk melakukan perubahan. Selain itu, penyesuaian diri juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi hambatan-hambatan internal seperti ketakutan, keraguan diri, atau kecemasan. Stoicisme mengajarkan bahwa kita dapat mengendalikan reaksi emosional kita terhadap situasi-situasi yang menantang dengan menggunakan logika, refleksi diri, dan latihan mental yang telah kita pelajari sebelumnya. Lebih jauh lagi, penyesuaian diri juga melibatkan kesediaan untuk belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman, baik yang baik maupun yang buruk. Dengan menjadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran, kita dapat terus berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Dengan demikian, penyesuaian diri dalam praktik stoicisme bukan hanya tentang perubahan perilaku, tetapi juga tentang sikap mental yang fleksibel, kesiapan untuk belajar, dan komitmen untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri setiap hari.